Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tengah menghadapi ancaman pemunduran usai kekalahan koalisi pemerintah dalam pemilu akhir pekan lalu. Namun demikian, Ishiba mengaku akan tetap menghormati hasil pemilu. Koalisi pemerintah Jepang mendapat pukulan telak setelah kehilangan kendali atas majelis tinggi. Hal itu menjadikan tekanan terhadap Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk mundur akan semakin besar meski ia bersikukuh untuk tetap berkuasa. Jumlah media lokal menyebut koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal dan Komeito gagal memenuhi target pada pemilu yang berlangsung pada akhir pekan lalu, di mana koalisi ini seharusnya meraih 125 kursi dari 248 kursi untuk mencapai ambang batas mayoritas di majelis tinggi. Oleh karena itu, LDP dan Komeito perlu memenangkan sedikitnya 50 kursi dalam pemilu tersebut. Namun upaya itu gagal meski LDP masih menjadi pemilik suara terbanyak di parlemen. Dan dengan hanya satu kursi tersisa yang akan diumumkan, koalisi tersebut hanya berhasil mengamankan 47 kursi. Alhasil LDP dan Komeito kini memiliki total 122 kursi atau turun dari 141 kursi. Dengan demikian, pemerintah telah kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen setelah sebelumnya koalisi pemerintah telah kehilangan kendali atas majelis rendah yang lebih berkuasa pada Oktober 2024. Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengakui situasi ini sangat sulit bagi koalisi pemerintah, namun Ishiba menyatakan akan tetap menerima hasil pemilu parlemen dengan rendah hati dan tulus. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights. Kita ke informasi mancanegara. Israel dan Suriah sepakat maksud kami untuk gencatan senjata usai memanasnya konflik kedua negara dalam beberapa hari terakhir. Ya, kantor kepresidenan Suriah menjamin perlindungan warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Israel dan Suriah sepakat untuk melakukan gencatan senjata usai konflik yang memanas antar kedua negara tersebut dalam beberapa hari terakhir. Keputusan ini disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, melalui akun media sosial pada Sabtu pekan lalu. Barak menyebut keputusan gencatan senjata ini turut didukung oleh sejumlah negara tetangga Suriah dan Israel seperti Turki dan Yordania. Di sisi lain, kantor kepresidenan Suriah mengumumkan gencatan senjata yang komprehensif usai kerusuhan yang terjadi selama beberapa hari di Provinsi Suwaida. Kantor kepresidenan meminta semua pihak untuk sepenuhnya mematuhi keputusan ini dan segera menghentikan semua operasi tempur di semua wilayah. Kantor kepresidenan Suriah juga memastikan perlindungan bagi warga sipil dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Sebagaimana diketahui, konflik antara Suriah dan Israel bermula dari bentrokan antara suku Arab Baduy dan kelompok Druze bersenjata di Suwaida pada 13 Juli 2025. Aksi kekerasan yang kemudian meningkat itu kemudian disusul oleh serangan udara Israel yang berdalih melindungi komunitas Druze sebagai sekutu Israel. Berbagai sumber, IDX Channel. Perwakilan Iran di PBB telah mengirimkan laporan resmi terkait kejahatan perang Israel selama agresi ke Iran sepanjang Juni 2025. Misi Tetap Iran di PBB menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, hukum internasional, konvensi Jenewa, dan standar hak asasi manusia internasional. Misi Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah mengirimkan laporan yang merinci kejahatan Israel selama 12 hari agresinya sepanjang Juni 2025 kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam surat serupa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan yang sedang menjabat Asim Iftikhar Ahmad, misi tersebut menyajikan laporan komprehensif tentang pelanggaran, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak.
Menurut laporan yang terlampir dalam surat tersebut, 1.100 warga sipil termasuk 132 perempuan dan 45 anak-anak tewas dalam serangan Israel sejak 13 Juni 2025. Lebih jauh, laporan tersebut mencatat serangan-serangan Israel dilakukan dengan sengaja menargetkan infrastruktur sipil dan vital, termasuk rumah sakit hingga fasilitas nuklir yang didukung oleh militer, intelijen, serta dukungan substansial dari Amerika Serikat. Misi tersebut mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, hukum internasional, konvensi Jenewa, dan standar hak asasi manusia internasional. Karena itu, misi Iran mendesak Dewan Keamanan untuk menangani impunitas struktural rezim Israel dan sekutunya, serta mendesak tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Ya, operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah tegas Perdana Menteri Hun Manet. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Menteri Informasi Kamboja Net Peatra menyebut aparat menggerebek 52 lokasi di 15 kota dan provinsi. Penangkapan dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan instruksi tegas untuk menindak sindikat penipuan daring. Jumlah pelaku utama telah dibawa ke pengadilan sementara tersangka lainnya akan dideportasi. Perdana Menteri Hun Manet memerintahkan aparat untuk tidak ragu menindak tegas jaringan penipuan online. Angkatan bersenjata juga diminta untuk siap memberikan dukungan penuh terhadap operasi ini. Ia bahkan memperingatkan akan memberhentikan pejabat yang terbukti menghalangi jalannya penindakan. Bahkan lalu sedikitnya 270 warga negara Indonesia termasuk 45 perempuan ditangkap di wilayah Poipet. Adapun kota ini dikenal sebagai salah satu sarang sindikat penipuan dan judi online terbesar di Kamboja. Operasi serupa juga digelar di Pompeng, Sihanoukville, Kreti, dan Pursat. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, Bank Sentral China mempertahankan suku bunga pinjaman acuan sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, langkah PBOC mempertahankan suku bunga tersebut juga sejalan dengan perekonomian China yang tumbuh lebih baik dari perkiraan di kuartal 2 2025. Bank Sentral China pada hari ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pinjaman acuan. Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar setelah data ekonomi kuartal 2 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan. Berdasarkan keputusan PBOC, suku bunga pinjaman acuan tenor 1 tahun dipertahankan di level 3%, sementara suku bunga pinjaman tenor 5 tahun juga dipertahankan di level 3,5%. Adapun sebagian besar pinjaman baru dan pinjaman berjalan di China mengacu pada suku bunga pinjaman 1 tahun, sedangkan suku bunga pinjaman 5 tahun menjadi patokan dalam penetapan suku bunga kredit kepemilikan rumah. Langkah PBOC mempertahankan suku bunga pinjaman acuan juga sejalan dengan ekonomi China yang tumbuh lebih baik dari perkiraan pada kuartal 2 2025. Hal ini menunjukkan ketahanan terhadap tekanan kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Nilai market cap TSMC kini menembus $1 triliun Amerika Serikat. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, Prime Market Highlight segera kembali.